Pemirsa, permohonan pra-peradilan Firly Bahuri di kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo tidak dapat diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan kandasnya upaya pra-peradilan Firly, kini Polda Metro Jaya akan meneruskan proses hukum Firly. Upaya tersangka Firly Bahuri dalam pra-peradilan kandas karena Hakim Tunggal Imelda Herawati menolak permohonan Firly Bahuri. Salah satu pertimbangan Hakim Imelda adalah permohonan Firly tidak sekedar urusan formil. Hakim juga menyatakan Firly Bahuri menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan pra-peradilan. Jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Sidang putusan pra-peradilan Firly ini disaksikan sejumlah mantan pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan Yudi Purnomo. Usai sidang, para mantan pegawai ini berharap penyidik Polda Metro Jaya segera menangkap Firly. Penahanan ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Dalam sidang pra-peradilan, Firly telah meminta sejumlah pakar hukum pidana menjadi saksi ahli. Salah satunya adalah mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra. Sejumlah saksi ahli yang diajukan Firly Bahuri secara umum menyebut alat bukti yang menjerat Firly Bahuri tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 dan KUHAP. Namun hal itu dibantah Polda Metro Jaya. Mulai dari penyelidikan hingga penyidikan pada tahap penetapan tersangka sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada upaya hukum lagi ya untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Polisi memiliki 91 saksi, alat bukti surat dan dokumen untuk menetapkan Firly tersangka. Dengan ditolaknya pra-peradilan, maka Firly tinggal membuktikan dirinya bersalah atau tidak di pengadilan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima informasi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bahwa penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menyerahkan pelimpahan tahap 1 berkas Firly Bahuri. Yang saya peroleh dari Kejaksaan Tinggi DKI itu berkas perkara tahap 1-nya sudah ada. Ya kan? Nah, sampai hari ini mereka masih melakukan suatu penelitian dari berkas perkara. Dalam waktu 7 hari tentu harus mengeluarkan sikap apa tidak terhadap berkas perkara tersebut. Kalau dia mengeluarkan sikap berarti diterbitkan P18. Nah, 7 hari kemudian akan ditindaklanjuti dengan P19, yaitu petunjuk daripada berkas perkara yang akan dikembalikan. Mekanisme seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam waktu 7 hari dan 14 hari tidak mengeluarkan sikap, berarti berkas perkara tersebut dianggap P21. Ya, tentu begini, proses penyidikan yang dilakukan teman-teman oleh penyidik ya, tentu nanti akhirnya akan ke kita ketika perkara itu sudah dinyatakan lengkap secara formal dan material ya. Itu nanti kalau dinyatakan lengkap berarti penyidik tinggal melengkapinya dengan penyerahannya dengan tersangka dan barang bukti karena berkasnya sudah ada di kita. Kalau sekarang baru tahap 1 berarti Pak? Baru tahap 1, masih kita proses. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Apa artinya keputusan PN Jaksel ini terhadap proses hukum pemerasan dan gratifikasi Firly Bahuri yang bergulir di Polda Metro Jaya? Kami akan langsung menanyakannya kepada mantan Ketua KPK Abraham Samad. Selamat sore Pak Abraham. Sore, Mbak Saskia. Baik.
Sudah ada keputusan terkait dengan pra-peradilan yang ditolak begitu oleh PN Jakarta Selatan. Kemudian bagaimana Anda melihat dari keputusan ini terhadap kasus pemerasan dan gratifikasi Firly Bahuri itu sendiri? Sejak dari awal ya kita lihat bahwa sebenarnya aneh juga nih Firly mengajukan pra-peradilan. Kenapa saya katakan aneh? Karena semua prasyarat formil ya maupun materialnya itu sudah terpenuhi, sudah memenuhi syarat untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Jadi tidak ada syarat-syarat formil yang bisa menggugurkan status Firly sebagai tersangka di pra-peradilan ini. Tapi oke lah, mungkin itu salah satu cara Firly mengulur-ngulur ya proses hukum. Oleh karena itu menurut saya maka tepatlah hari ini hakim menjatuhkan dengan menolak pra-peradilan karena memang tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu ini semakin meyakinkan kita ya bahwa kasus ini harus sesegera mungkin diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu agar prosesnya bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan-hambatan seperti yang dilakukan Firly sebelum-sebelumnya, maka suka apa tidak suka berdasarkan hukum yang ada dan itu diperbolehkan berdasarkan syarat-syarat yang ada, Firly harus segera ditahan sebenarnya. Kenapa harus segera ditahan? Pertama, untuk menghindari jangan sampai kalau Firly berada di luar dia dengan bebas ya mengulur-ngulur waktu, bisa melakukan penghambatan, bisa menghilangkan barang bukti. Itu yang pertama. Jadi ilustrasinya begini Mbak Saskia, bayangkan kalau seorang penjahat yang sadis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka lantas tidak ditahan, dia berada di luar, maka kemungkinan besar dia akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ilustrasinya seperti begitu. Oleh karena itu sebenarnya Polda dalam hal ini penyidik harus segera melakukan penahanan kalau memang kita tidak menginginkan bahwa kasus ini tidak akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Karena seperti tadi saya katakan ilustrasinya seorang penjahat yang sadis. Dia sudah ditetapkan tersangka tapi dia masih berkeliaran di luar. Dia bisa melakukan lagi kejahatan-kejahatannya, bisa menghilangkan barang buktinya. Ini yang kita khawatirkan. Dia bisa menghambat, dia bisa menghalang-halangi nanti proses perkara pokoknya ketika disidangkan. Jadi dia akan menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Oleh karena itu, kalau itu kita ingin cegah kerusakan yang timbul, maka harus segera dilakukan penahanan. Sebenarnya itu intinya. Baik, Pak Abraham. Tetapi kan kalau dikatakan terkait penahanan ini kan bisa dikatakan kembali lagi kepada pertimbangan dari penyidik. Nah, dengan adanya putusan pra-peradilan yang menolak begitu ya dari apa yang diajukan oleh Firly Bahuri, ini bisa menguatkan tidak sebagai dasar untuk kemudian ditahan? Seberapa kuat kemudian putusan pra-peradilan ini untuk menahan Firly Bahuri? Sebenarnya kalaupun misalnya hari ini putusan pra-peradilan itu belum diputuskan ya atau belum ada keputusan masih akan berlanjut, maka seyogyanya dari kemarin-kemarin penyidik itu sudah punya kewenangan secara hukum. Ingat ya, jadi penyidik sudah punya kewenangan secara hukum ketika pertama kali Firly sudah ditetapkan tersangka, maka pada saat itu pula penyidik secara objektif dan subjektif sudah bisa melakukan penahanan tanpa harus menunggu hasil putusan pra-peradilan. Tapi oke lah, karena mungkin penyidik ingin memberikan kesempatan kepada Firly, ya, sehingga dia belum melakukan penahanan. Tapi dengan adanya putusan pra-peradilan ini, menurut saya ini tidak boleh dibiarkan lagi. Karena kalau ini dibiarkan sudah ada putusan pra-peradilan, lantas Firly tidak ditahan, saya khawatir, sangat-sangat khawatir. Ini akan menimbulkan dampak kerusakan yang besar bagi proses penyelesaian perkara ke depannya. Oke, baik. Sedikit kita mungkin melihat kemarin jalannya dalam sidang pra-peradilan begitu Pak Abraham. Ada keterangan ahli yang dihadirkan Firly yang menegaskan bahwa Firly itu tidak atau harusnya status tersangkanya tidak sah begitu karena tidak adanya penyelidikan, tidak ada mens rea dan actus rea serta alat bukti yang tidak memenuhi unsur kualitas. Bagaimana Anda menanggapi keterangan dari ahli ini? Begini Mbak, semua yang disampaikan ahli itu yang kemarin menurut saya itu biasa aja, wajar aja. Namanya juga ahli yang dihadirkan oleh tersangka, pasti dia melakukan pembelaan, kan gitu. Karena ahli kemarin yang dihadirkan oleh Firly itu adalah ahli yang dihadirkan untuk kepentingan Firly, kan gitu. Oleh karena itu, pastilah dia melakukan pembelaan yang berlebih-lebihan, tidak objektif. Dan semua dalil-dalil yang disampaikan, saya mendengarnya, saya menonton sidangnya,
rasa-rasanya saya mau tertawa. Kenapa saya mau tertawa? Apa yang disampaikan kemarin itu, kalau mahasiswa S1 di Fakultas Hukum di semester 1 akan tertawa mendengar penjelasan itu. Karena dia tahu bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat lucu gitu, sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum. Sebenarnya itu. Jadi wajar aja kalau misalnya saksi ahli yang dihadirkan Firly itu melakukan itu wajar dan tidak ada hal yang mengagetkan bagi kita semua. Karena dia udah kita perkirakan bahwa dia akan melakukan pembelaan yang membabi buta untuk membela Firly seperti begitu. Jadi wajar aja, Pak. Oleh karena jadi itu kesalahan menurut prosedur pembatalan atau kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka, Anda melihatnya tidak seperti itu. Memang sudah sesuai begitu tadi yang Anda sampaikan di awal begitu ya, Pak Abraham ya? Oh iya, iya Mbak Saskia, sudah sangat sesuai. Bahkan ironinya, tadi seperti saya akan sampaikan, kalau misalnya saja ada mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 yang menonton dan mendengarkan penjelasan dari saksi ahli itu pasti tertawa juga. Karena mereka sudah memahami, sudah belajar tentang apa yang disampaikan itu dan mereka sudah tahu posisinya, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oleh karena itulah menurut saya wajar aja kalau saksi ahli menyampaikan hal seperti itu karena ini untuk pembelaan kepada tersangka Firly. Tapi yang terpenting dari ini semua kita tidak usah lagi membahas itu, ya. Yang penting bahwa Polda dalam hal ini harus segera melakukan penahanan. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti proses penyelesaian, ingat ya, proses penyelesaian berkas perkara, proses penyelesaian perkara ini untuk disidangkan, itu akan terganggu, akan terhambat oleh manuver-manuver yang dilakukan Firly. Lihat aja di masa lalu, waktu dia diperiksa dia bisa tidak hadir dan lain sebagainya. Dan itu kemungkinan besar akan dilakukan. Oleh karena itu untuk menjaga kemungkinan untuk terhambatnya proses penyelesaian perkara ini, maka yang paling ideal, yang paling memungkinkan secara hukum, Firly itu harus segera ditahan. Untuk apa? Kan pertanyaan untuk apa Firly ditahan? Untuk memperlancar proses persidangan nanti, untuk memperlancar jalannya pemberkasan perkara ini. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti akan terhambat. Dan kalau terhambat banyak hal yang bisa terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, kenapa perlu ditahan? Karena ini untuk memenuhi asas equality before the law. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Apalagi kalau kita lihat Firly ini adalah seorang penegak hukum. Maka dia tidak boleh diberikan privilege. Kalau misalnya Firly tidak ditahan, maka asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Firly ini sebagai penegak hukum diberikan privilege. Kalau dia diberikan privilege, maka itu mengganggu asas hukum yang tadi saya sampaikan, equality before the law. Padahal asas hukum itu penting agar supaya masyarakat itu sama semua kedudukannya di depan hukum. Bahkan di dalam hukum acara kita, hukum acara pidana kita, kalau seorang penegak hukum, Mbak, melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran hukum, maka ancaman hukumannya itu 2 kali lebih berat daripada masyarakat biasa, masyarakat sipil. Oleh karena itu, kalau beracuan pada aturan itu, maka harusnya Firly ditahan dari kemarin karena dia aparat penegak hukum. Sebenarnya intinya. Baik. Kita akan nantikan apakah kemudian putusan dari pra peradilan ini akan juga mendorong begitu dari pihak kepolisian untuk segera menahan Firly Bahuri. Terima kasih banyak Pak Abraham Samad sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.